Apakah udah merdeka dari penjajah? Bisa juga, tapi ada yang lebih harus kita syukuri Kak. Satu Kak, mungkin karena kita sudah merdeka dari dosa-dosa. Wah, senang sekali Kak Yohana. Kita patut bersyukur juga karena Tuhan Yesus selalu memberikan kasih sayangnya. Kita diberikan kemerdekaan, ya diberikan sukacita. Patutlah kita bersyukur. Berarti pada hari ini kita bersyukur karena Indonesia sudah berusia 75 tahun. Dan yang kedua, kita bersyukur karena sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Melalui kematian Yesus Kristus. Oke adik-adik, kalau kakak bilang merdeka, adik-adik di rumah harus jawab merdeka dengan semangat. Oke adik-adik, pasti harus bisa. Kita coba ya. Coba tangannya. Merdeka! Merdeka! Kayaknya itu masalahnya merdeka! 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 Kayaknya udah pada semangat Kak untuk memulai ibadah kita. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik tentunya harus menyiapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, lipat persembahannya, ambil sikap beribadah yang baik dan benar. Kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak kami, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil sikap di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah adik-adik, karena kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, berarti kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Tidak boleh ada yang sedih-sedih lagi, harus bersukaria kakak-kakak. Oke, untuk menambah semangat kita memuji Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita yang satu ini dengan penuh semangat, yaitu mari kita bersukaria. di rumah, selain kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga merayakan kemerdekaan karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus telah mati untuk kita di kayu salib. Nah, oleh karena itu, kakak undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri sambil kita menyanyikan lagu
Shalom adik-adik semua. Apa kabar di rumah? Semua sehat-sehat? Semua baik-baik saja? Iya, hari ini kita bersukacita, kita bersyukur, kita bergembira dalam suasana mau menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, kita patut bersyukur dan kita patut bersukacita kepada Tuhan karena itu adalah anugerah Tuhan. Nah, dalam sukacita kita dalam ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan kita masing-masing dan tentunya siapkan hati dan pikirannya. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Ibadah kami menyongsong kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara yang kami cintai yang ke-75, dan sekaligus juga Tuhan kami merayakan kemerdekaan kami dari dosa dan kematian, di mana Kau telah menebus kami di dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Tuhan, ajar kami Bapa untuk menghidupi kemerdekaan, keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui perbuatan kami, melalui hidup kami sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan. Ajari kami oleh firman-Mu, di mana kami sudah siap mendengarkan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak kami sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di ibadah kita hari ini. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, yaitu dari kitab Nabi Sefanya pasal yang ketiga ayat 17. Sekali lagi, Sefanya 3 ayat 17. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang berada di kitab Sefanya 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Baik anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi firman Tuhan yang sudah dibacakan temanmu, yaitu Yohanes Simanjuntak. Tapi sekali lagi Amang akan membacakannya untuk kita, untuk lebih jelasnya. Demikian, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana yang Amang katakan tadi di awal, bahwa hari ini kita menyongsong, tepatnya besok tanggal 17 Agustus 2020 adalah perayaan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang keberapa anak? Ada yang tahu? Yang ke-75. Ya, kita bersukacita. Bagaimana perasaan anak-anak kami menyongsong menyambut kemerdekaan negara kita yang ke-75? Di depan rumah kita semua sudah berdiri bendera merah putih. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, hari ini setelah ibadah kita nanti silakan langsung dipasang bendera ya, pasang bendera setinggi mungkin di depan rumah kita, di halaman rumah kita. Itu tandanya kita bersukacita, bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai, yaitu yang ke-75. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, tentunya kita bersukacita karena kita bebas dari penjajahan.
Ada yang tahu berapa lama kita dijajah? Berapa lama negara kita terjajah? Dijajah penjajah, dijajah Belanda, dijajah tentara Jepang. Ada yang tahu berapa lama? 350 tahun kita dijajah Belanda. Kemudian 3,5 tahun kita dijajah tentara Jepang. Selama itu, selama 350 tahun ditambah 3,5 tahun, kita merasakan kesusahan, sangat susah, menderita, pahit, karena dijajah sama dengan diambil kebebasan kita. Kita tidak bisa bebas di negeri kita. Kita tidak bisa bebas di negara kita. Kita tidak bisa bebas hidup, bekerja, berkarya, mau ngapain? Selalu diawasi, bahkan kadang-kadang kita dipaksa. Bangsa kita dulu dipaksa untuk bekerja rodi. Tahu rodi artinya bekerja paksa, mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh penjajah. Mengerikan sekali. Memang kita tidak merasakannya. Kita bersyukur kita tidak merasakan itu, karena kita sudah 75 tahun bebas dari sana. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tahukah kalian, untuk merebut kemerdekaan itu, supaya kita merdeka, bangsa kita merdeka, tidak mudah. Tidak mudah. Selama 350 tahun, ditambah 3,5 tahun, selama itu bangsa kita, nenek moyang kita, para pendahulu negara kita, para pahlawan kita dahulu berjuang terus-menerus untuk memperoleh kemerdekaan. Mereka berjuang, tidak sedikit bahkan yang kehilangan nyawa, tidak sedikit yang mati, banyak yang menderita, banyak yang terluka, banyak yang berdarah-darah, banyak yang menjadi tadinya hidupnya, tubuhnya sempurna, tapi oleh karena peperangan, oleh karena merebut kemerdekaan supaya kita merdeka, banyak yang mengalami cacat. Adalah tangannya hilang sebelah, tangannya hilang dua, ada yang jadi lumpuh, dan banyak lagi, ada yang menjadi yatim piatu, dan itu sangat mengerikan. Tetapi mereka berjuang terus, layaknya seorang pahlawan, layaknya sebagai pahlawan, mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan supaya kita bebas dari segala bentuk-bentuk penjajahan. Nah, apabila kita mau bertanya ini, anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa sebutkan 1 atau 2 pahlawan kemerdekaan kita? Pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan negara kita. Ada yang bisa sebutkan nggak? Ayo, abang mau tanya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa sebutkan? Pahlawan-pahlawan nasional kita yang berebut kemerdekaan. Siapa? Beberapa abang sebut. Pertama, ada sang proklamator kita. Ya, siapa itu? Yaitu Insinyur Soekarno bersama dengan Bapak Muhammad Hatta. Mereka berdua lah yang dikenal sebagai proklamator, dengan berani memproklamasikan, membaca proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nah, itu dengan berani mereka membacakan, memproklamasikan itu. Ya, 75 tahun yang lalu. Kemudian siapa lagi pahlawan nasional kita? Ada Jenderal Besar Sudirman, pahlawan nasional yang gagah perkasa, yang terus-menerus berjuang untuk supaya kita merdeka. Masuk hutan, masuk perkampungan, masuk persawahan, kemudian bermalam di hutan, diterpa angin, diterpa hujan, dan lain sebagainya. Itu dirasakan untuk merebut kemerdekaan supaya kita merdeka, bebas dari segala penjajahan.
Maka oleh karena jasa-jasa para pahlawan kita, sehingga kita memperoleh kemerdekaan. Kita bebas sekarang. Ya, kita merasakannya sekarang. Semuanya bebas. Ya. Kita bisa menikmati kebebasan itu. Kita menikmati hidup yang lebih baik dari para nenek moyang kita dahulu, daripada para pejuang-pejuang kita dahulu. Sekarang kita sudah enak, apalagi sekarang ini. Ya, semua serba mudah. Apalagi di zaman yang semakin maju sekarang, teknologi informasi yang semakin maju sekarang, semua semakin mudah. Semuanya belajar pun semakin mudah. Sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, yang seharusnya kita harus belajar di sekolah, tapi kita menjadi belajar di rumah oleh karena kecanggihan teknologi informasi. Kita bisa sekolah di rumah dengan daring atau online, belajar secara online. Nah, hanya dengan melihat, mengklik di Android kita bisa nampak ibu guru kita di sana memberikan pelajaran kepada kita, mengajar kita. Jadi COVID-19 walaupun mengancam, tidak juga membatasi kita, menjajah kita untuk tidak bisa menuntut ilmu. Nah, inilah buah dari perjuangan dari tokoh-tokoh atau para pahlawan-pahlawan kita. Kita patut bersyukur atas jasa-jasa mereka. Bagaimana kita mau mensyukuri jasa-jasa mereka? Kita harus menghormati. Kita harus menghormati kemerdekaan itu. Kita harus bersukacita dalam kemerdekaan itu, dan kita harus menjaga kemerdekaan itu. Dengan apa? Menjaga, kemudian mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan hal-hal baik, hal-hal pemikiran-pemikiran maju, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita anak-anak sekalian harus semakin pintar, berprestasi, harus semakin hebat, harus lebih hebat dari para pahlawan-pahlawan kita. Dahulu mereka sampai berdarah-darah melawan senjata hanya dengan apa? Hanya dengan bambu runcing. Hanya dengan apa? Hanya dengan golok. Hanya dengan apa? Hanya dengan anak panah. Hanya dengan apa? Hanya dengan pentungan. Supaya kita bisa merasakan. Sekarang kita tidak perlu lagi angkat senjata, tapi kita harus bangkit, sing-singkan dengan baju, bekerja dan bekerja. Seperti kata presiden kita, bekerja dan bekerja. Tidak boleh malas-malasan. Semua harus aktif, semua harus mau, semua harus berusaha keras untuk pintar dan mengisi kemerdekaan kita. Nah, itu tugas kita. Nah, anak-anakku sekalian dikasihi Tuhan, tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting, bahkan sangat luar biasa, kemerdekaan yang kita terima. Kemerdekaan apa itu? Tadi di awal ibadah, kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengatakan, menyebutnya bahwa selain kemerdekaan 75 tahun negara kita patut bersyukur bahwa kita pun merdeka dari penjajahan apa? Ada penjajahan yang lebih hebat lagi dari 350 tahun dan 3,5 tahun dari Belanda dan Jepang, yaitu penjajahan apa? Penjajahan oleh iblis. Dan sebetulnya yang membuat kita terjerumus, terperosok ke dalam dosa oleh iblis dan dosa yang membuat kita berdosa, maka hidup kita tersiksa, hidup kita terpenjara, bahkan hidup kita terancam oleh kematian. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan tadi berkata, Tuhan Allah ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Nah, ini yang kita syukuri. Kita bersyukur Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Dia disebut Immanuel. Apa artinya Immanuel? Immanuel artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia menjadi pahlawan. Bahkan Yesus Kristus menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Bukan saja membebaskan kita, menyelamatkan kita dari penjajahan manusia, tetapi yang lebih hebat, yang lebih bahaya adalah
dari dosa dan kematian, dari iblis. Maka di dalam Yesus, saya, kakak-kakak guru sekolah minggu, bahkan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu dapat mengusir penjajah yaitu iblis. Amin. Percaya tidak? Sekarang di dalam Yesus Kristus anak-anak sekolah minggu dapat mengusir iblis. Bisa. Masa semua bilang? Iya, bisa. Bisa. Anak-anak Tuhan yang ada dalam Tuhan, Tuhan memberikan kuasanya, dan Tuhan bersama-sama di dalam hidupnya sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Tentu mengandalkan kuasanya, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk mengusir iblis yang membawa kita kepada dosa. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka merayakan kemerdekaan ini, mari kita rayakan kemerdekaan kita dari dosa, yaitu dengan bersorak-sorai, bersukacita, memuji Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan menjadi pahlawan di dalam hidup kita. Jadikan dia menjadi pahlawan. Jadikan Tuhan Yesus menjadi seorang kesatria di dalam hidupmu, menjadi pembebas di dalam hidupmu. Maka dengan demikian, engkau, anak-anakku sekalian, keluargamu, orang tuamu, hidupmu akan senantiasa ada di dalam sukacita dan bersorak-sorai. Karena untuk itulah Tuhan hadir dalam kehidupan kita sebagai pahlawan, membebaskan kita, menghadirkan sukacita, menghadirkan sorak-sorai, kegirangan di dalam hidup kita. Tuhan bersukacita karena sukacita kita. Tuhan bersorak-sorai kegirangan karena kita, karena Dia mengasihi, mencintai kita, hingga Dia rela menjadi pahlawan, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mensyukuri? Terimalah Yesus, hiduplah di dalam ketaatan, rajinlah beribadah kepadanya, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajinlah berbuat baik di dalam hidupmu. Demikianlah kita mensyukuri keselamatan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat merayakan keselamatan, selamat merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah menyapa kami dengan firman-Mu, menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah pahlawan yang sesungguhnya, pahlawan kekal, pahlawan abadi, pahlawan yang maha kuasa, yang membebaskan kami bukan saja Tuhan dari penjajahan dunia ini, namun membebaskan kami dari dosa dan dari penjajahan iblis yang seringkali membawa kami ke dalam dosa, sehingga hidup kami beroleh kematian. Namun kami bersyukur Engkau hadir di dalam Yesus Kristus yang menjadi pahlawan bagi kami, memberikan kami kemenangan dan memberikan kami keselamatan. Kami puji Engkau Bapa, kami muliakan Engkau Tuhan, dan jadilah Engkau Bapa menjadi pahlawan dalam kehidupan kami kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, mengutip dari khotbah Roh Pendeta tadi, bahwa Yesus adalah pahlawan bagi semua umatnya, termasuk kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik di rumah. Yesus sebagai panglima perang kita, dan adik-adik di rumah serta kakak-kakak di sini sebagai laskar-laskarnya. Kita berperang untuk melawan iblis. Nah, hari ini, pagi ini kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil kita menyanyikan lagu Laskar Kristus.
minggu ini kakak-kakak akan tetap memberikan ayat hafalannya, di mana nanti ayat hafalannya akan dibacakan oleh teman kita Johannes. Oke. Teman-teman, ini tugas kita, mohon dihafal ya. Ini ayat hafalan yang berada di Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, udah dibacain ya sama temannya Johannes. Selanjutnya seperti biasa dihafalkan, direkam dan dikirim ke grup WhatsApp kita atau melalui kakak-kakak grup sekolah minggu. Nah, tambahannya, berhubung temanya adalah kemerdekaan Republik Indonesia, kakak-kakak mau ngasih tugas, tapi terserah, bebas buat adik-adik mau menggambar, mau bernyanyi, mau menulis cerita, mau berpuisi, semua bebas apapun, yang penting temanya kemerdekaan. Jangan lupa direkam kalau itu bernyanyi, kalau itu puisi, kalau itu menggambar, bisa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp-nya juga. Semangat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebentar kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangannya, tenangkan hati dan pikirannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh luar biasa baik ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapak. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Bapak, kami boleh dipertemukan melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjagai kami, melindungi kami ya Tuhan. Sepanjang 1 minggu kami sudah mengerjakan tugas kami dan berbagai-bagai aktivitas kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang masih Tuhan pelihara, yang masih Tuhan berikan kesehatan, yang masih Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin sama-sama berdoa Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan Yesus kami memperingati ibadah ya Tuhan dalam rangka Hari Kemerdekaan negara kami ya Bapa, negara Indonesia Tuhan Yesus, yang akan jatuh besok Tuhan pada tanggal 17 Agustus. Kami berdoa ya Tuhan supaya segala masalah di negara kami ini Tuhan Yesus, Tuhan boleh turut campur tangan menyelesaikan semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami ya Bapak, dari pemerintah paling tinggi sampai pemerintah paling bawah Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga bisa ya Tuhan memimpin negara kami dengan baik ya Tuhan. Berikan kejujuran Tuhan Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan kepada kami masyarakat Indonesia Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hikmat bijaksana, supaya bisa ya Tuhan melakukan kewajiban kami Tuhan Yesus dengan baik ya Bapak selama kami berada di negara ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja HKI Pasir Putih, supaya terus Engkau memberkati ya Tuhan para jemaatnya, para pelayannya, terlebih lagi ya Tuhan hamba-Mu Amang Pendeta. Tuhan yang kiranya terus memberkati jemaat-Mu Bapak, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seminggu ke depan, di mana minggu depan kami akan bertemu kembali ya Bapak di ibadah online kami. Biar kiranya Tuhan yang boleh terus menjaga setiap langkah kaki kami, melindungi kami apapun yang kami lakukan. Terlebih lagi ya Tuhan, tolong kami supaya kami berhikmat mau untuk mengerjakan tugas dan ayat hafalan kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk orang tua kami. Berkati selalu pekerjaan mereka, berkati selalu ya Tuhan aktivitas mereka. Tuhan yang memberikan kami dan keluarga kami selalu kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala permohonan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih, karena kasih Tuhan yang begitu besar kita masih diberi kesehatan dan juga keselamatan, patutlah kita bersyukur. Untuk itu mari kita mengumpulkan persembahan kita, di mana seperti biasanya persembahan ini akan diserahkan orang tua kepada sintua-sintua sektornya, atau boleh disampaikan langsung ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selama hari Minggu Tuhan memberkati anak-anak kami sekalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap ingat protokol kesehatan di rumah, bermain atau dimanapun. Tuhan memberkati kita semua. Amin.